Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi akan memberikan informasi apa saja fungsi mikrotik yang kita gunakan untuk mengatur jaringan WiFi. Tapi sebelum lanjut, silahkan Anda subscribe karena subscribe itu gratis untuk mendukung channel Anton Informasi, dan juga like serta berkomentar. Kita lanjutkan saja mengenai informasi fungsi daripada mikrotik dengan tipe RB941-2ND ini. Kebetulan kemarin saya telah unboxing sekaligus saya telah men-setting mikrotik tersebut dengan tipe RB941-2ND. Kemudian ini merupakan mikrotik datang baru lagi, dan kebetulan ini bukan mikrotik yang saya unboxing kemarin dan juga bukan mikrotik yang saya setting kemarin. Ini adalah mikrotik baru yang baru datang yang ingin saya setting kembali, tapi saya akan memberikan penjelasan dan informasi apa saja fungsi daripada mikrotik router board ini. Seperti yang kita ketahui, mikrotik merupakan alat yang sangat luar biasa sekali, biarpun kecil tapi memiliki fungsi yang luar biasa banyak, yang bisa dibilang super lengkap. Karena mikrotik half light ini memiliki cara kerja ataupun memiliki sistem kerja yang bisa dibilang lumayan untuk voucheran, karena saya sudah memasang satu buah mikrotik dengan tipe, dengan seri juga yang sama, dengan merek yang sama juga kemarin, dan alhasil memang speed internet sangat luar biasa baik sekali. Setelah saya utak-atik, ternyata fungsi daripada mikrotik router board dengan tipe RB941HP ini bukan saja sebagai membatasi ataupun melimit speed internet yang berasal dari modem. Salah satu fungsi daripada mikrotik router board ini adalah bisa kita buat sebagai access point, atau sudah support dengan jaringan WLAN, yang artinya bisa memancarkan sinyal WiFi dengan jarak 50 meter, walaupun mikrotik ini tidak memiliki antena RX dengan TX, tapi mungkin ada antena internal yang tertanam di dalam mikrotik router board ini. Dan kemudian selain itu juga fitur yang lain yang saya jumpai di mikrotik router board ini adalah bisa kita gunakan untuk menembak WiFi dengan jarak 50 meter. Nah, inilah kelebihan daripada mikrotik router board ini. Pernah saya coba kemarin, bisa kita gunakan untuk menembak sinyal WiFi dengan jarak klien yang kita tembak tersebut ada 50 meter. Selain itu juga cara settingnya sangat mudah sekali kita lakukan. Yang penting kita mempunyai laptop ataupun bisa juga menggunakan HP. Insya Allah nanti saya akan bahas ataupun saya akan memberikan tutorialnya cara setting menggunakan HP. Dan cara membuat mikrotik router board ini sebagai router itu cukup mudah sekali. Mungkin nanti saya akan memberikan video tutorial cara mengaktifkan wireless pada mikrotik router board ini. Selain itu juga fungsi lain daripada mikrotik ini adalah kita bisa membuat voucheran dengan alat aplikasi pihak ketiga, yaitu menggunakan Micmount dengan juga Termux sudah support, Pinbox juga sudah support, dan di bagian belakangnya ini
terdapat jack power, yaitu mirip seperti charger HP. Tapi ini bukan saya unboxing, tapi cuman saya ingin memberikan informasi mengenai fungsi dari Mikrotik tersebut. Karena jika kita ingin mendirikan jaringan RT/RW.net, maka jika kita tidak memiliki Mikrotik seperti ini, kemungkinan besar speed internet kita akan banyak sia-sia dan menjadi tidak seimbang antara akses poin satu dengan akses poin yang lainnya. Jadi fungsi Mikrotik ini adalah sebagai pembatas limit dari speed internet yang kita salurkan pada masing-masing port LAN 1, port LAN 2, dan port LAN 3 yang nanti akan dijembatani ataupun kita akan membuat bridge ke setiap akses point tersebut. Kemudian jika ada pertanyaan apa bisa kita gunakan nembak untuk nembak sinyal WiFi, memang ini bisa. Kebetulan Mikrotik RB941-2ND ini bisa juga kita unduhkan untuk nembak sinyal WiFi dengan jarak 50 meter yang pernah saya bilang di awal tadi. Selain itu juga Mikrotik ini sebenarnya memiliki cara kerja yang sama dengan router-router lain, baik itu router ataupun modem. Akan tetapi Mikrotik ini memiliki fungsi yang banyak daripada modem atau router-router yang lain. Terutama sekali di sini kita bisa menggunakan untuk memblokir IP yang coba menyusup ke jaringan WiFi yang Anda miliki, dan juga bisa memblokir IP sekaligus MAC address sehingga penyusup tersebut tidak bisa lagi untuk menyusup ke dalam jaringan WiFi Anda. Jadi jika WiFi Anda aman dari penyusup dari apa, silahkan Anda mengontrol semua jaringan WiFi dengan menggunakan Mikrotik router board ini. Selain itu juga Mikrotik router board ini walaupun kecil tapi memiliki cara kerja yang luar biasa. Karena kemarin setelah saya unboxing dan saya setting, kemudian saya pasang, ternyata speed internet memang bisa saya berani bilang sangat stabil. Baik speed internet yang menuju ke akses poin tenda maupun menuju ke GPA 610. Dan jika Anda menggunakan Mikrotik router board ini, maka Mikrotik router board ini bisa kita gunakan sebagai induk dari server WiFi yang Anda miliki. Biarpun Anda sudah mempunyai modem bawaan dari ESP, tapi nantinya modem tersebut sinyal WiFi-nya mungkin dinonaktifkan dan dipindahkan 100% ke Mikrotik ini. Karena semua kontrol bandwidth speed internet bersumber pada Mikrotik, dan modem dari penyedia ISP hanya menyuplai internet dari penyedia layanan, dan nanti modem tersebut ataupun router indoor yang telah disiapkan oleh ISP dipindahkan ke Mikrotik semua. Jadi speed internet, wireless maupun pemblokiran nanti tidak lagi kita lakukan di modem dari penyedia layanan internet, tapi semua kontrol kita pusatkan di Mikrotik tersebut, di Mikrotik ini. Inilah kelebihan Mikrotik. Dan juga Mikrotik ini juga memiliki fitur yang bisa kita gunakan untuk memperluas jaringan dengan mengaktifkan salah satu fitur di dalam Mikrotik, yaitu bisa gunakan sebagai repeater ataupun access point. Tapi kebanyakan kita belum mengetahui cara mengaktifkannya, dan nanti pada video tutorial terpisah insya Allah saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan wireless supaya
Mikrotik router board ini bisa kita gunakan sebagai router indoor ataupun sebagai penyebar sinyal WiFi. Dan untuk daya sebar sinyal WiFi dari mikrotik ini cukup jauh, yaitu bisa sampai 50 meter dengan power yang cukup tinggi. Selain itu juga bisa kita gunakan sebagai access point bridge. Kemudian mungkin video tutorialnya saya akan saya akan memberikan videonya pada lain waktu. Oke, baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai fungsi mikrotik. Sebenarnya fungsinya sangat banyak sekali, tapi nanti saya akan membahasnya juga di video terpisah. Baik, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan ataupun kritikan silahkan juga tinggalkan di kolom komentar. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi dengan video tutorial dari channel Anton Informasi. Sampai jumpa lagi.